Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Berjumpa lagi dengan channel Kitab Gundul Tasawuf. Hari ini akan melanjutkan yang lalu yang sudah lama tidak diisi, melanjutkan membacakan kitab Hikam Kata Mutiara yang ke-107, yang mana dalam pembahasan selanjutnya kemungkinan berbeda dengan orang lain yang membahasnya, karena separuh kita pakai Iqadul Himam dan separuh membahas tasawuf sesuai dengan existing zaman sekarang, yaitu zaman teknologi, yang mana sebetulnya tasawuf adalah itu teknologi metafisika. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Ada dua nikmat yang sesuatu yang maujud di dunia ini tidak terlepas dari kedua nikmat tersebut. Wala budda likulli mukawwin minhuma. Dan mesti setiap bagian dari alam semesta ini akan mendapatkan dua nikmat tersebut. Apa itu? Pertama, nikmatul ijad, nikmat wujud, yang mana sebelumnya alam semesta ini tidak wujud. Manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya itu sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan adanya semua makhluk di jagat alam raya yang bisa dideteksi akal dan panca indera ini adanya karena diwujudkan. Lah, dari tiada menjadi ada, diwujudkan itu namanya nikmat ijad. Amanimatul ijad fahya al-idharu min alamil ghaibi ila alami syahadah. Jadi mewujud asalnya kita ada di alam ghaib, mewujud di alam penyaksian. Au min alamil arwah ila alamil asbah, dari alam ruh. Kita sebelum mewujud fisik sebetulnya hanya berupa roh, kemudian mewujud ke alam fisik, sehingga dengan alam fisik ini alat pembacanya pakai akal dan panca indera. Dengan dua alat tersebut kita akan mendeteksi segala perwujudan. Kalau di luar akal dan panca indera itu namanya alam metafisik, alam roh, alam akhirat, istilah lain. Yang kedua, wa nikmatul imdad, nikmat anugerah. Setelah mewujud, bukan dibiarkan begitu saja, tapi selalu dikasih anugerah oleh sang pembuat supaya eksistensinya tetap ada. Dan di sini setelah diwujudkan kasih anugerah itu, di dalam Al-Quran itu disebutkan wa'atba'a kulli syai'in sababa. Jadi alam sebab akibat. Di dunia ini pasti ada sebab akibat. Istilah lain, kalau dalam Hindu disebut
karma. Di dunia pasti ada karma. Jadi sudah dibuat sistem di dunia ini. Sistem sebab akibat. Kalau pengen makan, maka harus membuat sebab. Pertama, ada yang menanam padi, itu kalau di Indonesia, makanya kan makan nasi. Ada padinya, sebelum padi mewujud ditanam benihnya supaya banyak. Setelah menjadi padi dipanen berupa gabah, kemudian digiling dijadikan beras. Setelah jadi beras dimasak. Itu kan prosesnya. Kalau sekarang punya uang dibeli dengan uang langsung, nggak tahu prosesnya. Mulai awal, panjang prosesnya. Itu setelah jadi nasi pun, dia tidak akan makan kalau tidak memasukkan nasi ke dalam mulut. Itu proses sebab akibat. Biar kenyang, sebab akibat di dunia harus makan. Masukkan nasi ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam, diproses masuk ke dalam perut, akhirnya kenyang. Jadi semuanya makhluk itu pasti mendapatkan dua nikmat itu tersebut. Wahatani nikmatani amatani, ini semuanya makhluk tidak terkecuali. Wahtasal insan bima istama fihi minat didainit wahma an-nur wadulmah. Tetapi bagi manusia sebetulnya ada dua alam yang berbeda. Dalam diri manusia ada dua hal, bukan cuma fisik ini. Fisik ini malah istilahnya dari sesuatu yang tiada nanti akan tiada. Dan yang akan eksis terus itu malah ruh. Ruh itu tidak terdeteksi oleh akal dan panca indera. Dan Allah menjadikan ruh kita kemudian menyatu dengan fisik. Kita dikasih nikmat berupa fisik, itu ada tujuannya. Dan yang sebelumnya berupa arwah. Nah, tujuannya apa? Jika manusia ruhnya ini tidak akan bertemu fisik, ya selamanya akan tidak bisa melihat sesuatu yang berupa duniawi. Karena tidak, pada hakikatnya yang berupa ruh itu la haula wala quwata illa billah. Berada di alam kudrot istilahnya. Jadi mengikuti apa takdir Allah. Kalau di alam panca indera, alam akal, alam dunia yang bisa terdeteksi akal dan panca indera, kita seakan-akan bisa melakukan apapun. Tetapi sebetulnya yang eksis itu bukan fisik ini, karena fisik ini akan tiada, dan di belakangnya fisik inilah yang berupa roh. Kalau tanpa roh, manusia seperti mayat, mati meninggal itu nggak bisa apa-apa. Lah tujuan Allah menjadikan manusia rohnya ditaruh di fisik, itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Lanjutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia supaya menyembah, beribadah.
Tapi berbeda nikmat yang diberikan orang mukmin dan orang kafir itu berbeda. Orang mukmin sudah dijamin surga sebetulnya oleh Allah. Orang mukmin itu siapa sih? Orang mukmin itu rohaninya yang sudah berada di makom itu tadi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan seterusnya. Itu dia berada di makom situ, punya cuma keyakinan saja. Jadi hakul yakin berada di situ. Itu mukmin. Innallaha astara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Lah itu. Sebetulnya orang mukmin itu di dunia ini sudah berada di surga, dijamin surga oleh Allah. Tapi surganya masih kodim. Kodim itu tidak terdeteksi akal dan panca indera. Seperti Bilal bin Rabah ketika masa itu dalam hadis Nabi katakan, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surga. Bilal ya linga-lingo, kok bisa aku di sini kok berada di surga. Lah itu orang mukmin itu fisiknya berapa di dunia, tapi rohaninya sudah berada di surga. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW menerangkan surga dan neraka. Lah itu berarti sebetulnya rohaninya berada di surga. Segala sesuatu, cuma kalau di dunia ini walaupun surga, neraka, akhirat ya diceritakan dengan versi dunia, karena kalau di sana sudah tidak bisa terdeteksi akal dan panca indera, istilahnya dalam hadis mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro bi qalbi ahadin. Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tiada hati yang sudah tahu, bisa melukiskan oh begini, oh begini. Tidak ada, tidak terdeteksi. Jadi yang diceritakan dengan orang lain tentu dengan cerita sesuai dengan dunia. Seperti itu. Jadi cerita-cerita itu berarti kiasan belaka. Cerita surga, cerita neraka, cerita akhirat. Kiasan, nggak bisa digambarkan yang persis. Cerita yang sesuai dengan gambaran dunia. Tetapi bagi orang mukmin, sesuatu yang kodim itu bisa diwujudkan di dunia ini. Nah, itulah pakai teknologi metafisika eksakta istilahnya. Jadi caranya bagaimana? Jadi caranya harus menggandeng faktor mutlak. Kita yang berupa rohani ini merupakan sesuatu yang tidak terdeteksi akal dan panca indera. Jadi sifatnya kodim. Allah juga maha kodim. Jadi yang cocok bisa menuju Allah adalah suatu entitas yang sama, kodim dan kodim. Kalau fisik ini ya nggak bisa. Karena itu di dalam Al-Quran juga disebutkan la yanaalallahu luhumuha
wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak bisa nyampe kepada Allah daging korban dan juga darah-darah korban, tapi yang nyampe kepada Allah takwamu. Jadi takwa itu dimensi rohaninya yang sudah beserta Allah. Nah, itu teknologi untuk menggandeng faktor mutlak. Nah, istilahnya ada syariat. Syariat itu perbuatan fisik yang bisa terdeteksi akal dan panca indera. Lalu kemudian di samping fisik melakukan suatu amaliyah, ada amaliyah yang ke atas atau istilahnya hakikat. Hakikat hubung rohani kepada Sang Maha Rohani dengan guru, ditemani guru rohani, dan seterusnya sampai mentok ketika syariat dan hakikat ada di pertemuan ambang batas, lalu ketemulah hakikat ma'rifat. Nah, itu. Nah, teknologi untuk menjolok supaya sesuatu yang kodim mewujud di dunia itu perlu potensi, istilahnya nur atau pahala. Dengan berbuat pahala yang sebanyak-banyaknya, kalau potensi sebanyak-banyaknya mencukupi, maka untuk mendulang sesuatu yang kodim sebetulnya sesuatu yang ada, itu manusia beriman sudah dikasih nikmat, dikasih surga. Nah, surga itu sudah ada sekarang ini. Makanya ada cerita Nabi Adam di surga. Sekarang ini Nabi Isa di surga. Wa ma qataluhu wa ma sholabu walakin syubbiha lahum, istilahnya kan seperti itu. Nabi Musa itu tidak terbunuh dan diserupakan yang dibunuh orang lain, tapi Nabi Isa diangkat di surga dan akan turun di akhir zaman. Nah, berarti surga sekarang sudah ada. Jadi nikmat yang digambarkan di surga itu yang kodim itu bisa dijolok jika potensinya mencukupi. Contoh kalau sekarang teknologi HP. Jika baterainya HP cukup, maka bisa membuka apa saja yang di dalam HP jika syarat rukun terpenuhi. Kalau mau download YouTube, video YouTube 1 giga, baterainya cuma mendrip-mendrip, ya nggak bisa untuk mendownload. Nah, begitu juga kalau mendownload kodim harus potensi cukup, pahalanya cukup. Nah, di Torekoh diajarkan seperti itu. Jadi pahala istilahnya, kalau istilahnya nur. Kalau nurnya cukup maka bisa mendownload kodim, mendownload sesuatu yang tidak bisa diakal dan panca indera yang berupa nur itu tadi. Kalau sudah di-download dengan potensi yang tercukupi, maka akan mewujud di dunia yang berupa sebetulnya aksen. Syariat aksen, nanti syariat yang disyariatkan. Nah, itu. Nanti download dari nikmat yang kodim, kemudian mewujud di dunia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Engkau ini cuma menginginkan dunia, padahal Allah
menginginkan dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada di dunia ini. Nah, itu. Jadi orientasi mukmin seharusnya surga bukan dunia lagi. Maka istilah lain, surga adalah, dunia adalah surganya orang kafir. Sedangkan surganya orang mukmin adalah di akhirat. Nah, akhirat itu seharusnya bagi orang mukmin bisa mewujudkan di dunia saat ini ketika hidup di dunia. Makanya di dalam hadis lain juga disebutkan, waman di Al-Qur'an ya, waman aradal akhirata nazid lahu fi harsi, waman aradad dunya nu'tihi minha wa ma laisa lahu fil akhirati min khala. Barang siapa yang orientasinya itu akhirat, maka akhirnya dapat, dunianya juga dikasih. Tapi kalau orientasi dunia saja, cuma dapat dunia, akhiratnya tidak dapat. Nah, itu tujuannya orang mukmin. Jadi orientasinya hanya akhirat, fokus akhirat. Kalau akhirnya dapat, tentu dunianya dapat. Seperti itulah orang mukmin, gambaran orang mukmin ketika saat di dunia ini. Maka kita harus mencari teknologi, metodologi bagaimana orang mukmin bisa terhubung dengan Allah yang Maha Qadim, biar dunia ini terbarui menjadi lebih baik, bukan seperti sekarang amburadul, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak penindasan, banyak pencurian, korupsi, seenaknya yang di atas menindah yang bawah, hukum tumpul ke atas dan menindas ke bawah, dan seterusnya. Ini merupakan sudah melenceng dari kemauan Allah, bahwasanya Allah akan memakmurkan dunia. Sudah turun kelas ke alam bawah sadar, bukan di alam sadar kita. Alam sadar kita sebetulnya ya normal, ini sudah tidak normal. Maka ini karena tidak ada sambungan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam ini akan diperbarui. Bahwasanya dalam 100 tahun akan ada pembaruan besar-besaran di dunia. Tentunya pembaruan di dunia jika sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau punya HP nggak bisa diperbaiki, ya dibuang, ganti yang baru. Dengan adanya pembaruan tentu akan terjadi goncang di dunia yang diistilahkan di dalam Al-Quran, menungso koyok gabah di interi. Demikian, semoga bermanfaat dan kami menyatukan bukan membentur. Bukan jika tiada perbedaan di antara kita, tidak apa-apa. Kami hanya menyampaikan saja untuk kebaikan kita semuanya. Wallahul hadi ila subli rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.